Oke, baik, kita lanjutkan materi gasnya. Ini terkait slide yang kedua ini terkait tentang teori kinetik molekul gas, difusi efusi gas, dan penyimpangan gas ideal. Tapi sebelumnya di sini saya ingin mencoba menambahkan tentang gas yang ada tekanan pada uap airnya ya di dalam gas. Tekanan uap air dapat terjadi di dalam gas karena molekul air escape from surface of liquid. Jadi dia menguap kan ya dari permukaan cairan ya, and collect in space above liquid. Jadi dia ada di atas dari cairan. Ada uap air, tekanan, ada uap air ya. Jadi kalau di barometer itu tekanan barometer yang terukur adalah tekanan gasnya plus tekanan uap airnya. The molecule of water return to liquid when rate of escapes satu sama dengan rate of return. Jadinya laju dia menguap di sini sama dengan laju dia kembali ke cairan, gitu ya. Number of water molecule in vapor state remains constant. Gas saturated with water vapor atau kita sebut sebagai wet gas ya, yang menempel di dalam botol misalnya kita lihat ya. Nah, ini kalau misalnya barometer ada yang basah ya, tekanan uap airnya. Di vapor pressure, tekanan uap pressure exerted by vapor pressure in space above any liquid, dia berbentuk konstan pada temperatur tertentu. When wet gas collected over water, we usually want to know how much dry gasnya ya, berapa banyak gas yang kering. Nah, itu bisa ditambahkan dengan tekanannya dari barometer. Kita bisa hitung dari tekanan gas ditambah tekanan dalam uap air ya. Jadi dalam menentukan tekanan gas, kita biasanya kalau yang tertulis di barometer yang terukur ya, ini kita bisa cari dari tekanan yang terukurnya dikurangi tekanan uap airnya ya. Ini bukan minus. Oke. Contoh misalnya ada oksigen, gas oksigen yang didapatkan dari dalam air itu 20 derajat Celcius. Pressure-nya sekian, 738 torr. Ini adalah tekanan yang terukurnya ya, menggunakan gas oksigen yang terukur di suatu alat yang mengandung air itu ya, ada cairan. Its volume is 310 ml. The vapor pressure of water sekian. What is the pressure of O2? Jadi tinggal dikurangi saja. PO2 sama dengan P totalnya dikurangi tekanan uap air. Itu sekitar 720 torr. Kemudian pertanyaan kedua adalah what would the volume be when dry STP? Berapa volume jika gas tersebut pada kondisi STP? Nah, di sini kita bandingkan tekanan O2 yang sebelum STP ya, dengan volume tertentu dan temperaturnya adalah 20 derajat, itu 93 Kelvin. Di sini kita bisa membandingkannya P1 V1 per T1 sama P2 P2 per T, karena kan PP sama dengan nRT ya, molnya dianggap konstan, R-nya dianggap konstan, sehingga kita bisa dapat P per T sama dengan konstanta kan. Nah, karena ada perubahan terhadap tekanan dan volumenya, kita bisa bandingkan dan kita bisa dapat volume yang ada pada STP.
Tekanan STP adalah 1 atm atau 760 tork. Ini volumenya 274 mili. Jadi 274 mili ini jika tekanan uap air dengan koreksi dengan tekanan uap airnya atau tekanan gasnya adalah 1 atm. Ya. Sedangkan yang ini tekanannya gasnya 720 tork dan suhunya 20 derajat. Ini T-nya adalah 273 Kelvin. Oke. Contoh yang lain misalnya ada tekanan gas yang terukur segini 750 tork, temperaturnya 27 derajat, volumenya 37,5, tekanan uap airnya 26,4. Ya, massa gasnya 0,0873. Anda cari dulu, ada determine molecular weight-nya, ya. Bagaimana caranya? Anda cari dulu tekanan gasnya sama dengan tekanan terukurnya, ya, 750 tork dikurangi dengan 26,98 tork. Di sini Anda dapat 750 dikurangi 26,98, 723,02 ya. Oke. Anda dapat 723 tork untuk T gasnya. Bagaimana cara mencari MR? Tadi dari densitas, ya, RT per P kan ya. Masanya ada 0,0873 gram. Kemudian kali bawah aja ya. Sini. Gram dikali 0,082 liter atm per mol dikali dengan 300 Kelvin dibagi dengan tekanannya berapa. Nah, ini Anda bagi ke atm dulu ya, bagi 760 tork jadinya dan 0,951. Jadi Anda bagi ini 0,95. Jawabannya adalah 0,0873 kali 0,082 ya kali 300 Anda dapat dibagi dengan 0,95. Oh, ini belum dibagi volume ya. Bagi dengan volumenya adalah 0,037 5 liter kali tadi berapa? 0,95. Dapatnya adalah 60,3 ya. Kalau dibuatkan ke 1 desimal 60,3, kalau nggak dibuatkan ke 2 desimal berarti 60,28 gram per mol ya. Jawabannya seperti ini. Jangan lupa tornya itu kan harus ke atm karena satuan konstanta gas, tetapan gas itu 0,0821 liter atm per mol Kelvin. Ya, jawabannya 60,3 gram per mol. Oke, kemudian kita masuk ke teori kinetika gas, molekul gas. Kita pelajari ini karena bahwa molekul gas itu dia memiliki kecepatan rata-rata, ya, kecepatan molekul, ya. Kemudian bisa juga
di sini menentukan energi kinetik dari molekul gas. Jadi kalau Anda lihat, gas itu kan ringan ya, massa jenisnya, molekulnya juga ringan, massa jenisnya rendah ya. Jadi kalau dia bergerak, bisa bergerak ke segala arah ya, dia bergerak segala arah. Dan kalau banyak molekul gas, kita asumsikan sebuah titik yang memiliki massa yang tapi volumenya memiliki massa tapi volumenya diabaikan ya, karena dia bisa ke segala arah. Cuman ke segala arahnya tergantung berat molekul gasnya. Kalau berat molekulnya itu gede, besar, ya pergerakannya juga tidak terlalu besar, ya, volumenya sesuai dengan berat molekul gasnya ya. Kemudian jaraknya juga sangat jauh antara satu dengan yang lain ya. Kemudian molekul gas itu merupakan partikel yang sangat kecil bergerak secara konstan dengan arah yang acak atau bergerak lurus, dan tidak ada gaya di antara molekul-molekul kecuali sangat singkat gitu ya. Jadi kalau molekul-molekul itu berbenturan atau bertemu, dia punya gaya antaraksi. Gaya antaraksi molekul. Anda sudah belajar di SMA gaya antaraksi molekul itu apa? Jadi molekul hanya sekali berbenturan dengan molekul lainnya dan dengan dinding wadahnya, dan pada sebagian besar waktunya tidak mengalami benturan karena ada gaya antaraksi molekul. Jadi kalau ada benturan dari dinding wadah ya, baru dia akan bergerak ke tempat yang lainnya. Nah, gaya interaksi molekul yang Anda tahu ada apa aja? Ada gaya London ya, atau kalau di SMA itu ada gaya Van der Waals. Van der Waals ini sebenarnya gaya untuk semua molekul, baik itu polar atau non polar, karena ini seperti interaksi lemah ya. Misalnya H2 dengan H2, dia punya interaksi lemah. Contoh, Anda di suatu ruangan, ada molekul gas gitu ya, ada molekul lain, ada interaksi satu sama lain, tapi hanya berpapasan gitu ya, atau hanya melihat ada molekul lain. Nah, itu interaksi lemah. Contohnya adalah gaya London. Yang kedua adalah gaya interaksi dipol-dipol. Dipol-dipol ini pastinya memiliki perbedaan elektronegativan tinggi ya, itu kovalen polar atau yang perbedaan ikatan kovalen polar contohnya ya. Ionik juga ya kadang itu punya, cuman ikatan ion itu kadang ikatannya antara ion dengan senyawa kovalen polar kita sebut sebagai ion dipol ya namanya. Yang dipol-dipol ini biasanya kovalen polar, contohnya dengan HCl misalnya, dia akan ada interaksi dengan Cl. Interaksi ini akan lebih lemah daripada interaksi di dalam interaksi intramolekul ya. Jadi ini namanya kita sebut sebagai intramolekul. Ini adalah antar molekul. Nah, antar molekul interaksi ini antar molekul ya. Interaksi antar molekul. Jadi antar molekul itu lebih lemah, tapi kalau semakin banyak dia lebih bisa memberikan kekuatan, menambah kekuatan ikatannya antara molekul satu dengan yang lain. Oke. Jadi ini dipol-dipol. Yang ketiga biasanya adalah hidrogen. Interaksi hidrogen. Hidrogen itu biasanya interaksinya antara H dengan O bisa ya, atau H dengan F, atau
atau H dengan N. Nah, ini memiliki interaksi hidrogen. Kekuatannya lebih tinggi hidrogen ya dibandingkan di yang gaya London, lebih kuat. Nah, gaya interaksi yang keempat yang paling tinggi adalah ion dipol. Interaksi ion dipol ini bukan pada gas ya, biasanya untuk senyawa ionik ya, karena gas kalau lebih banyaknya adalah gaya London atau interaksi dipol-dipol sama interaksi hidrogen. Kalau ion dipol ini interaksinya antara ion dengan ikatan kovalen polar misalnya. Ya, contohnya misalnya adalah Na+ yang dikelilingi oleh molekul air. Ada ion dikelilingi oleh molekul air. Ya, ini kan parsial negatif ya. Ini jadi ada interaksi kalau ada molekul air lagi. Ini namanya contohnya terhidrasi kemarin ya. Dalam larutan kan ion Na-nya dikelilingi oleh molekul air, ion Cl-nya dikelilingi oleh molekul H oleh air gitu ya. Jadi sangat dipengaruhi tadi adalah gaya interaksi molekul, kemudian dipengaruhi oleh volume gas, gaya berat molekul gas yang mempengaruhi dia jangkauannya, dia lebih jauh menempati volumenya atau tidak gitu ya. Kemudian yang ketiga teorinya adalah molekul gas itu tidak saling tarik menarik ataupun tolak menolak. Tidak ada gaya antar molekul kecuali sangat singkat saat berdekat. Artinya setiap molekul bertindak secara independen dan tidak dipengaruhi oleh ukuran molekul lain kecuali saat berbenturan. Molekul secara individual dapat memperoleh melepas energi sebagai akibat benturan, namun dalam sekumpulan molekul pada suhu konstan energi totalnya tetap konstan. Jadi kalau yang ketiga ini molekul gas tidak saling tarik menarik atau tolak menolak kalau misalnya dia tidak ada interaksi satu sama lain dan tidak dipengaruhi keberadaan molekul lain kecuali saat berbenturan menabrak dinding wadah. Jadi kalau dia gas itu tidak dipengaruhi keberadaan molekul lain kecuali saat berbenturan atau menabrak, berarti menganggap gas itu ya cuman molekul itu hanya satu gitu di situ, tidak melihat molekul yang lain. Nah, ini adalah ciri molekul teori kinetik molekul gas untuk gas ideal. Kalau gas ideal kita menganggap gas itu hanya satu, misalnya Na3. Gas di yang di sini adalah hanya gas dari hanya satu gas yang pokoknya ada hanya satu gas yang ada di sini, misalnya gas Na3 saja. Tapi kalau ada yang lain, ada Na3, ada gas H2, ya ada O2, misalnya. Nah, di sini baru ada gaya interaksi dan volumenya akan berbeda ya karena ada gaya interaksi molekul. Kemudian yang keempat adalah molekul dapat memperoleh atau melepaskan energi. Ya. Ini jika berbenturan sebanding dengan temperatur gas dalam Kelvin. Dua gas pada temperatur yang sama akan memiliki energi kinetik rata-rata yang konstan. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah gas terdiri sejumlah besar partikel yang sangat kecil, molekul atau dalam beberapa kasus atau yang bergerak lurus, acak dan konstan. Molekul gas terpisah jauh sekali dari molekul lain. Bagian besar gas adalah ruang kosong, karena molekul diperlakukan sebagai massa titik sebab molekul tersebut memiliki massa tapi tidak punya volume. Kemudian molekul hanya sesekali berbenturan dengan molekul lainnya dan dengan dinding wadah. Pada sebagian besar waktu ini tidak mengalami benturan ya, makanya dia tidak saling tarik menarik ataupun tolak menarik, tidak dipengaruhi keberadaan molekul lain kecuali saat berbenturan atau menabrak dinding wadah. Dan molekul secara individual dapat memperoleh atau melepas energi sebagai akibat benturan, namun dalam sekumpulan molekul pada suhu konstan energi totalnya tetap. Berhubungan tekanan adalah gaya persatuan luas. Kunci untuk menurunkan teori persamaan kinetik molekul untuk tekanan adalah dengan menilai gaya yang terkait dengan benturan molekul. Gaya ini bergantung pada beberapa faktor, yaitu energi kinetik transnasi molekul, kita sebut setengah mv kuadrat ya,
Energi kinetik translasi suatu molekul digambarkan sama dengan setengah mv kuadrat. M adalah massa molekul, V adalah kecepatannya. Ya. Semakin cepat molekul bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Jadi molekul bergerak semakin cepat, ya, energi kinetiknya akan besar, ya. Dan semakin besar gaya yang ditimbulkan antar molekul-molekul yang berbenturan, ya. Jadi gaya antar molekul benturan besar. Jadi Anda di sini pakai logika ya, jangan pakai hafalan. Jadi kalau ada molekul gas dia ringan, kalau saling berbenturan gaya antar molekulnya kalau dia berbenturan akan semakin meningkat, ya. Kalau energi kinetiknya meningkat. Frekuensi benturan molekul yaitu banyaknya benturan frekuensi, semakin tinggi frekuensi benturannya semakin besar gaya total atau benturan tersebut, kan, ya. Frekuensi benturan meningkat dengan meningkatnya jumlah molekul per satuan volume. Ya. Frekuensi meningkat, ya, akan sebanding dengan kecepatan molekul akan sebanding molekul akan sebanding juga dengan frekuensi benturan itu sama dengan kecepatan molekul dikali molekul persatuan luas, ya. Molekul saya bisa bilangan Avogadro N, ya, persatuan volumenya, ya, V kali N per V. Ini frekuensinya, ya. Jika molekul menghantam dinding wadah, momentum ditransfer dialihkan saat molekul berbalik arah. Jadi transfer momentum ini dinamakan impuls. Besarnya impuls berbanding lurus dengan massa molekul kali kecepatan, ya. Jadi ini tadi, ya, ini namanya frekuensi benturan. Ya. Kemudian tekanan gas adalah hasil kali impuls dan frekuensi benturan tadi. Jadi persamaan proporsionalnya adalah ini tekanan sama dengan berbanding dengan impuls. Ini impuls berbanding lurus juga dengan kecepatan, dan kecepatan dikali N per V tadi, ya, molekul per satuan luas, ya. Sehingga kita bisa ada hubungan ini V besar volume, kan. Jadi N per V sama dengan mv kuadrat, ya. Oke, di sini kita bisa dapat. Nah, karena di sini ada tiga itu artinya ada 3 bidang yang dilihat pergerakan molekul. Ada X, ada Y, ada Z. Ya, jadi ada 3 bidang. Jadi kita bagi faktor sepertiga, ya. Faktanya adalah konstanta proporsionalitas dalam persamaan. Faktor ini diperhatikan bahwa lintasan setiap molekul memiliki 3 dimensi yang saling tegak lurus, ya. Jadi jika semua faktor dipertimbangkan akan didapatkan seperti ini, sepertiga NV ini volume, ya. Yang ini adalah kecepatan, ya. Nah, dari sini Anda bisa mendapatkan distribusi kecepatan molekul, ya, dengan PV-nya kita ganti, ini V-nya saya tarik ke atas, jadinya
PV sama dengan sepertiga N MV kuadrat ya, MV besar. Nah ini saya bisa ganti dengan RT kan, PV sama dengan RT ya. Jadi ini kali 3 RT, jadi sepertiganya ini hilang ya, pindah ke sana. 3 RT ya menghasilkan massa. Perhatikan bahwa hasil kali Na kali M, nah ini adalah massa 1 mol molekul, yaitu MR. Ini kita bisa ganti dengan MR ya. Ini nggak ada ya, kita hapus ini, sehingga kita dapat suatu kecepatan, namanya kecepatan akar mean kuadrat ya. Fungsinya adalah di sini untuk melihat berapa molekul gas yang mempunyai kecepatan yang lebih besar dibandingkan molekul gas yang lebih besar. Jadi untuk menentukan kecepatan molekul gas yang bergerak tadi ya. Dan kecepatan molekul ini akan meningkat jika suhunya meningkat ya. Itu dengan dikalikan dengan suhunya dibagi dengan MR-nya akar. Nah itu tentang energi kinetik gas. Apa kecepatan gas dan energi kinetik gas? Anda bisa masukkan ke sini. Bisa juga 3/2 kali R kali T. Jadi semakin besar energi kinetiknya, temperaturnya juga akan semakin besar. Kemudian kita masuk ke difusi dan efusi gas. Laju difusi efusi gas ini sangat bergantung terhadap massa molar gas. Ya. Anda lihat di sini ada difusi, itu adalah perpindahan gas dari konsentrasi tinggi ke rendah ya. Ini difusi gas. Kemudian kalau efusi gas itu adalah pergerakan molekul gas melalui katup kecil yang terbuka dengan perbedaan tekanan di sini, tapi dia melewati katup di sini. Tidak ada gas lain yang masuk. Jadi hanya katupnya di situ. Itu adalah efusi. Jadi ada tekanannya berbeda, ini tekanan vakum. Ya. Ini tekanan tertentu. Akibat ada perbedaan tekanan dan ada celah kecil, terjadilah efusi gas. Berdasarkan persamaan Graham, tapi sebelum itu ini kesimpulannya ya tadi ya, tentang hukum Boyle, hukum Charles, hukum Avogadro dan tekanan parsial. Kita bisa tahu bahwa gas itu mengalami kompresi dan dekompresi saat dia bercampur, kemudian pada tekanan STP maupun RTP ya. Itu yang video sebelumnya tadi ya. Kemudian difusi gas di sini Anda bisa melihat berapa rasio lajunya. Nah ini rasio laju, perbandingan antara laju gas yang dibandingkan. Ini misalnya ada HCl sama NH3. HCl memiliki berat molekul 36 gram per mol, NH3 memiliki berat molekul 17. Rasionya adalah tinggal Anda bagi, kemudian Anda akar ya, MR2 per MR1, Anda dapat rasionya segini. Jadi kita bisa asumsikan R1 adalah NH3 di sini, R2 adalah HCl, berarti laju NH3 lebih cepat 1,455 kalinya dari laju HCl. Karena HCl dengan berat molekul yang besar, dia akan lajunya lebih lambat. Ya kan? Kalau NH3 lajunya lebih cepat.
Ini banyak sekali aplikasinya. Kalau Anda misalnya lagi pergi konser, Anda akan kekurangan oksigen, ya, karena semuanya melepaskan CO2 dan Anda butuh oksigen. Kalau Anda lihat di sini, MR CO2 adalah 44 gram per mol, ya. Kalau MrO2 32 gram per mol. Jadi artinya CO2 akan lebih menetap daripada O2, kan, makanya Anda kekurangan oksigen saat itu. Contoh lagi gas knalpot dengan gas O2. Gas O2 punya MR-nya berapa? 16 tambah 12 berarti 28. Nah, ini lebih ringan daripada O2, sehingga gas CO akan lebih mudah hilang dibandingkan gas O2. Ya, gas yang lain misalnya yang dari kotoran, misalnya amonia. Amonia 17 gram per mol. Makanya kalau ada bau-bau pesing gitu ya, itu akan hilang kalau lebih besar karena kandungan oksigennya lebih banyak. Misalnya, karena lebih berat molekul oksigennya lebih banyak. Ya, kalau efusi kita bisa juga melihatnya perbandingannya dengan lamanya. Berapa lama dia bergerak? Lebih lamakah gas yang satu dengan gas yang lain? Ya, kemudian dari efusi difusi ini Anda bisa dapat MR, bisa masuk ke ranah tadi yang mencari MR-nya DRT per P, ya. Anda bisa cari MR-nya dari gas seperti ini. Anda bisa dari hubungan ini Anda bisa cari tekanan suatu gas, ya, kalau MR-nya diketahui. Atau bisa juga dari rumus molekul, misalnya dari soal ini, X-nya berapa. Di sini perbandingan antara CH4 dengan gas NiCOX. Anda tahu di sini bahwa R1-nya adalah CH4, NiCOX-nya adalah R2, ya. Nah, ternyata R1 laju CH4 adalah 3,3 kalinya dari laju NiCOX. Lebih cepat, ya. Nah, Anda di sini dapat MR dari atau massa molar dari NiCOX. Ya, ini MR-nya tinggal dikuadratin. Anda dapat seperti ini, kan? Oke. Anda dapat MR-nya 174,2 gram per mol. Nah, dari sini Anda punya MR massa molar Ni, Anda punya massa molar CO, Anda bisa dapat X-nya berapa. Dan Anda dapat massa molar total. X-nya adalah 4. Jadi rumus molekul senyawa ini adalah NiCO4. Nah, ini disebut hukum laju efusi Graham dengan membandingkan antara massa molar dengan rasio lajunya, bisa juga dengan massa jenisnya. Pada P dan T konstan, laju efusi akan berbanding terbalik dengan massa jenisnya, ya. Jadi laju efusi dikali akar dari massa jenisnya adalah suatu konstanta pada semua gas. Ini pada temperatur dan tekanan yang sama. Jadi pengaruhnya dari fungsi persamaan Graham, ya, perbandingan laju efusi bisa sama dengan ini rasio, ya, rasio lajunya, dan sama dengan perbandingan massa jenisnya, dan perbandingan juga dengan massa molarnya pada volume dan mol konstan. Bisa juga dari waktunya, ya. Jadi waktunya T1 per PT2 per T1, ya. Seperti itu. Rate effusion inversely proportional to molecular mass of gas. Jadi laju efusi dikali akar massa jenis maupun dikali akar massa molarnya itu sama dengan suatu konstanta, ya. Jadi yang ini, oke, identik untuk semua gas. Jadi kesimpulan untuk laju efusi dan difusi, semakin besar berat molekul gasnya, efusinya semakin lambat. Semakin ringan gasnya, efusinya semakin cepat.
ya. Contoh misalnya gas H2 dengan UF6. Kita tahu massa molar gas H2 lebih rendah, lebih ringan daripada UF6. Dan di sini Anda bisa membandingkan dan didapatkan bahwa molekul H2 berefusi 13 kali lebih cepat dari UF6. Ya. Nah, kalau waktu kita juga bisa cari. Di sini misalnya gas metana, dia punya waktunya 3 menit, dia bergerak 10 meter. Berapa lama diperlukan untuk SO2 bergerak dengan jarak yang sama? Anda berarti harus cari T dari SO2 ya. Jawabannya adalah 6 menit. Bagaimana caranya? Ya, tinggal bandingkan T1 per T2, ya, MW1 per M massa molar 2 ya. Ini tadi ya, ini harusnya tadi T2 per T1 ya. Kita ikuti dengan yang ada di Brady, berarti dia T1 per T2 ya. Saya koreksi di sini. Oke, biar nggak kebalik andanya. Ya. Ya. T1 per T2. Di sini Anda dapat T2-nya adalah 6 menit. Berapakah rasio? Nah, rasio berarti perbandingan laju efusi UF6 dengan UF6 dengan massa atau nomor massa yang berbeda. Ini molekular weight-nya segini, ini molekular weight-nya segini. Jawabannya 1,004. Artinya laju UF6 235 lebih 1,004 lebih cepat dari laju 238. Kemudian kita masuk ke penyimpangan dari sifat gas ideal. Kalau kita melihat suatu gas ideal, berarti gasnya itu hanya satu dan tidak ada interaksi molekul maupun ya volumenya sudah tertentu ya, sesuai dengan wadahnya. Ya. Kalau kita melihat ini kalau gas ideal ya, volume sesuai wadahnya. ppS per RT adalah 1 mol, jadi gas ideal itu 1 mol terus ya. Tapi kalau Anda lihat di sini, jika dalam reaksi itu ada dalam wadah itu ada gas C4, ada H2, ada NH3 misalnya ya. Apalagi kalau ada gas N2 segala macam, ini memiliki, jadi melihat molekul gas lainnya memiliki gaya interaksi molekul dan memiliki repulsive force. Jadi kalau Anda lihat, kalau ada molekul gas satu, misalnya molekul gas A dengan molekul gas B, jangkauan gas B lebih jauh daripada gas A karena massa molar gas A lebih besar daripada massa molar gas B. Sehingga kalau Anda lihat faktor dari repulsive force ini, jangkauan dia ya, gaya yang dia bisa jangkau untuk sesuai dengan volumenya itu berbeda. Sehingga volumenya akan ada pengurangan ada koreksi dari volume dari faktor koreksi dari berat molekulnya. Dan jika ada A dengan B ini berbeda, ada gaya interaksi, membuat dia lebih susah untuk bergerak ya, sehingga akan ada tekanan, ada koreksi dari tekanan akibat adanya gaya interaksi. Ya. Jadi penyimpangan dari hukum gas ideal, volume yang bergerak akan lebih kecil daripada volume wadah karena dipengaruhi oleh massa molar molekul tersebut. Ya, particle hit walls of container more often, pressure is higher compared to gas ideal, dan ada interaksi molekul satu sama lain even with an attraction yang lemah ya.
Jadi dia menabrak dinding wadahnya akan lebih tidak terlalu sering ya, maka malah banyak berbenturan dengan molekul gas yang satu dengan yang lain karena ada gaya interaksi, sehingga tekanan akan lebih rendah daripada yang ideal. Nah, kalau Anda lihat di sini ini, kalau gas ideal ya kemana-mana bentuk dinding wadah. Kalau ini ada gaya interaksinya, sehingga dia berbelok, tidak sesuai yang dia inginkan ya. Dia ingin ke sana, tapi ada gaya interaksi, dia berbelok. Ya sama kayak Anda kalau bertemu dengan teman, jadinya tidak ke tempat tujuan Anda, tapi mungkin pergi kemana dulu atau berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, interaksinya semakin kuat, ya pembelokan juga semakin kuat. Kalau ada gas lain di sini, ada interaksi lagi, dia akan belok lagi. Ya makin lama dia tidak akan membentuk dinding wadah lagi. Ya, karena ada interaksi satu sama lain. Jadi kalau ada gas lagi, ada molekul lagi bergerak, ini ada interaksi lagi di sini, dan dia akan jadi berbelok. Gitu ya. Buat dia membentuk dinding wadahnya juga tidak terlalu sering ya. Nah, ini dia kalau gas ideal membentuk dinding wadah, kalau ada gaya interaksi semakin berkurang untuk membentuk dinding wadahnya. Sehingga di sini ada persamaan gas nyata, atau kita sebut persamaan gas van der Waals, karena ada gaya interaksi van der Waals ya, gaya interaksi molekulnya. Nah, di sini ada faktor koreksi A dan faktor koreksi B. Faktor koreksi A ini berdasarkan gaya interaksi molekul, dan ini berdasarkan dari volume massa molarnya. Ya, mean strong attractive gas gaya intermolekul between molekul, A-nya besar. Jadi A-nya akan besar, maka gaya interaksinya antar molekul besar. Ya, small a weak attractive force between molecule. Kalau volume with the size massa molar molekul ya, means large molekul B-nya besar, small molekul B-nya kecil ya. Jadi for given sample gas under which condition the real gas atau gas nyata pressure likely to deviate most from pressure calculated based on the ideal gas law. Jadi dipengaruhi oleh interaksi molekul dan volume yang kecil ya. Semakin kecil volumenya berarti molekulnya lebih besar, semakin banyak gaya interaksi molekulnya berarti tekanannya bertambah, dan ini pada temperatur rendah. Kan temperatur rendah maka gaya interaksinya dan massa molarnya yang bermain ya. Kalau temperaturnya tinggi, energi kinetiknya pasti lebih cepat ya, gaya interaksinya juga akan semakin banyak, semakin besar juga gitu ya. Ini pada low temperatur. Jadi strongly interacting molecule reduce the pressure ya. Pressure misalnya reduce the pressure, tekanan antar molekulnya. Molecule also interact with one another more or low speed. Molecule encounter on one another more often at low volume and thus can interact more. Jadi volumenya semakin kecil, interaksinya semakin besar, tekanannya bertambah, ya, interaksinya semakin banyak, reduce the pressure molekul itu untuk menabrak dinding wadah ya. Oke. Dan kalau Anda lihat di sini helium, neon, argon, molekul-molekul gas punya faktor koreksi gaya interaksinya maupun volumenya ya. Nah ini maupun ada di tekanan maupun di volumenya ya, gaya interaksi maupun massa molarnya. Ini namanya koreksi tekanan dan koreksi volume. Anda lihat di sini NH3 punya gaya interaksi yang besar, tapi massa molarnya tidak terlalu
besar ya, karena gaya interaksinya ada ikatan hidrogen, ada dipol-dipol, ada London gitu ya. Sementara kalau neon atau argon mungkin hanya gaya interaksi lemah, gaya London saja, dan molekul berat molekulnya memang kecil gitu ya misalnya, atau mendekati dengan Na3 ya. Jadi tidak dia memiliki karakteristik tertentu, faktor koreksi tekanan maupun volume. Contoh ini, hitung tekanan 6 mol gas pada 150 Kelvin pada 44 liter. Gunakan persamaan gas ideal maupun persamaan van der Waals. Ya, kalau ini Anda cari PVNRT, Anda dapat berapa. Kemudian yang satunya Anda pakai persamaan van der Waals seperti ini. Jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya seperti berikut. Dengan PVNRT Anda dapat tekanannya yaitu 10 dengan persamaan gas ideal 18,5 atm. Sedangkan untuk persamaan gas van der Waals Anda bisa dapat dengan penurunan dengan persamaan seperti ini, Anda bisa dapat tekanannya sekitar 10,5 atm. Ya, sekian dari materi tentang gas.